Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira bi qadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sehari pulang dari lawatan silaturahim ke beberapa kiai dan ziarah di beberapa makam para ulama, para aulia. Saya coba membuka sambutan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, untuk pelantikan pengurus baru periode 2024-2029 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Subhanallah, ada yang menarik yang mungkin kurang diperhatikan banyak peserta sastra tinggi dari Gus Yahya, dan spesial respon spesial Gus Yahya untuk satu nama, yaitu Kiai Halwani. Betul-betul Gus Yahya mengapresiasi sebagai sosok kiai yang berani. Subhanallah. Dan kebetulan saya kalau nggak salah dengar tadi, beliau menjadi wakil rais Suriah PWNU Jawa Tengah 2024-2029. Respon positif Gus Yahya dengan menguatkan kiai yang berani itu sebenarnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Apa? Yaitu sebuah apresiasi yang luar biasa, yang kita sendiri memahami bahwa memang Kiai Halwani sosok yang berani. Menurut saya, Kiai Halwani berani dalam memaparkan realitas historis tentang Thariqah di bawah Nahdlatul Ulama, Thariqah dalam koordinasi Nahdlatul Ulama, yang mencoba sejarahnya dibelokkan oleh kepengurusan, atau sejarahnya dibelokkan oleh siapa itu? Kita belum tahu pasti, tapi itu yang jelas sejarah itu muncul dalam kepengurusan Habib Lutfi bin Yahya. Kalau pembelokan sejarah itu muncul dalam kepengurusan Habib Lutfi bin Yahya, pertanyaannya,
Siapakah yang membelokkan itu? Atas dasar inisiatif siapa? Dan Kiai Halwani sendiri sudah mengingatkan mengapa tidak kunjung untuk segera direvisi. Segera direvisi ulang, biar tidak ada dusta di antara kita, dusta di antara pengurus-pengurus Thariqah. Subhanallah. Lagi-lagi jika ini tidak direvisi, nanti ada tidak kejujuran atau tidak fairness dalam kepengurusan ini terkait dengan sejarah Thariqah yang dulu memang memiliki sejarah yang berbeda dengan yang sekarang ini beredar. Ini pelajaran penting, apalagi dalam waktu dekat akan ada Basul Masail Thariqah yang konon di situ ada tema tentang kenasaban yang arahnya tentu menurut saya untuk menguatkan kembali nasabah alwi, sehingga Basul Masail Thariqah itu diharapkan bisa menguatkan dan menjadi sebuah pertemuan ulama-ulama Thariqah untuk melegitimasi status kenasaban Pak Alwi yang sekarang ini dalam sorotan publik yang luar biasa, yang sebenarnya itu semua bermula dari para Pak Alwi sendiri yang telah memamerkan nasab, yang telah menantang masyarakat pribumi yang tidak tahu menahu agar tes DNA, dan seolah-olah tiada hari setiap ceramah yang di situ menghadirkan tokoh Pak Alwi, selalu sistem ketokohan yang diceramahkan, bukan bagaimana implementasi ilmu bil ilmu itu kalau dalam konteks kehidupan, tapi justru glorifikasi ketokohan dari tokoh-tokoh Pak Alwi. Dan ini juga penting, kelihatan apresiasi sederhana Gus Yahya kepada Kiai Halwani sebagai sosok yang berani. Ini juga bisa menjadi penanda bahwa memang perlu muncul orang-orang seperti Kiai Halwani untuk menguatkan eksistensi Thariqah An-Nahdiyah, Thariqah di lingkungan warga NU yang memiliki basis sejarah Nahdiyin, yang nampak sudah terbukukan dari hasil riset Martin Farburnation tentang sejarah ketorikohan, akar-akar sejarah Thariqah. Semuanya bermula dari ulama Nusantara, ulama-ulama yang memiliki akar kesejarahan di lingkungan warga NU atau masyarakat Nahdiyin dalam kepengasuhan kiai-kiai sebelum berdirinya NU yang sekaligus menjadi cikal bakal ulama yang melahirkan ulama-ulama yang mampu mendirikan organisasi besar dan penuh berkah, yaitu Nahdlatul Ulama. Kalau Habib Lutfi memang ya menjadi tokoh yang untuk sementara ini fenomenal di lingkungan Thariqah warga NU. Tapi yang jelas Habib Lutfi tidak punya latar belakang historis, basis Thariqah dari warga NU. Beliau datang dengan disupport oleh ulama-ulama Thariqah di lingkungan NU, sehingga menjadi pemimpin Thariqah
di lingkungan warga NU dan di bawah organisasi Nahdlatul Ulama. Itu semua tidak terlepas dari image status Habib Lutfi sebagai dzurriyyah Nabi. Kalau istilah yang muncul di lingkungan para kiai tarekah ketika Habib Lutfi mencalonkan diri sebagai ketua, di sana diimagekan, entah siapa yang mengimagekan sebagai jatnya sebagai pemilik tarekah, sehingga para generasi atau dzurriyyah dari para pendiri tarekah itu terhegemoni dengan tag bahwa yang nyalon adalah pemilik tarekah, karena waktu itu diasumsikan Habib Lutfi sebagai dzurriyyah Nabi Mustafa Muhammad SAW, dan itu menjadi legitimasi Habib Lutfi untuk mencalonkan diri sebagai ketua tarekah. Ini penting, perlu ada keberanian seperti Kiai Halwani, sehingga tarekah di lingkungan Nahdlatul Ulama betul-betul kembali kepada sistem pengelolaan yang dikelola dengan sistem keorganisasian, bukan sistem jamaah. Juga dikelola dalam konteks sistem kebersamaan, bukan dalam konteks sentralistik dalam kuasa penuh Habib Lutfi. Ini penting, sehingga tarekah ini itu betul-betul tarekah yang tidak diasumsikan dalam satu hegemoni di bawah tarekah Alawiyin, sebagaimana yang diasumsikan oleh Habib Lutfi. Semua tarekah di bawah Alawiyin, dan sebenarnya asumsi itu tidak salah untuk pemeluk masing-masing tarekah yang ada, karena kullu hizbin bima ladaihim farihun, wajar setiap kelompok itu ingin mengunggulkan basis komunitasnya, sehingga wajar Habib Lutfi mengunggulkan basis komunitas tarekah Alawiyin, yang meskipun notabene beliau adalah pemimpin tarekat dalam organisasi di bawah Nahdlatul Ulama, organisasi tarekat di bawah Nahdlatul Ulama. Tetapi real memang basis tarekahnya Habib Lutfi tarekah Alawiyin, kalau memang itu benar sebagai cucu Nabi. Tapi yang jelas tidak ada basis historis di tarekah yang notabene didirikan oleh ulama-ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena kemunculan Habib Lutfi di tarekah lingkungan Nahdlatul Ulama itu baru, artinya tidak diawali oleh generasi sebelumnya dalam organisasi tarekah ini. Berbeda Kiai Halwani, sebelum Kiai Halwani terlibat dalam organisasi tarekah yang dalam koordinasi Nahdlatul Ulama, itu memang sudah memiliki basis historis dalam organisasi tarekat ini yang dimulai dari abah beliau. Hal yang sama Kiai saya, Kiai Muhammad Shodiq Lutfi Hakim. Nah, sebelum kemunculan Kiai Muhammad Shodiq Lutfi Hakim, sebelum kemunculan Kiai Haji Muhammad Shodiq Lutfi Hakim, beliau sudah punya basis historis di tarekah yang notabene telah dimulai dari ayahanda beliau, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Musleh bin Abdurrahman. Itu sebagaimana kiai-kiai para mursyid dalam tarekat di lingkungan Nahdlatul Ulama, mereka punya sejarah, punya akar historis, dan punya genealogi keilmuan tarekah yang tersambung di seluruh Nusantara ini. Kalau Habib Lutfi kan kemunculannya baru beliau yang tidak dilatar belakangnya akar historis.
Sehingga maklum ketika muncul sosok Kiai Halwani mencoba mengkritisi kondisi sejarah yang tidak mengacu kepada realitas empiris kesejarahan berdirinya Thariqah di bawah Nahdlatul Ulama. Yang itu terjadi di bawah kepengurusan Habib Lutfi bin Yahya. Dan berbeda dengan sistem kepengurusan Thariqah di bawah koordinasi NU ketika masih dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Shadiq Lutfi Hakim Muslih misalnya. Nah, ini memang jarang orang seperti Kiai Halwani. Makanya Gus saya menyebut kiai yang berani, luar biasa, luar biasa. Karena harus diakui, Thariqah di bawah kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya itu tersentral ke Habib Lutfi dan mengarah ke Pekalongan semuanya dan selalu terlibat aktif secara terbuka dalam kegiatan politik yang ditandai dengan keterlibatan langsung Habib Lutfi di jajaran tim sukses. Dan ini kan sebenarnya sudah pernah disindir oleh seorang ulama berpengaruh yang teman-teman bisa meraba sendiri. Pernah ada ceramah, ada kiai yang sudah mau jadi wali, tapi gara-gara tim sukses, jadi tim sukses, sehingga kualiannya batal misalnya. Nah, kadang-kadang kan ada kritik seperti ini. Itu sebenarnya kan sindiran kepada kiai-kiai yang dipahami masyarakat sebagai sosok yang sudah masuk kawasan mitologis, fenomenal. Tetapi menjadi persoalan ketika harus menjadi tim sukses. Dan itu nampak sekali. Sehingga suasana kewiraian, kewaroan, yang notabene hal terpenting dalam tradisi tarekat, menjadi suasana yang sangat politis. Sangat politis. Apalagi mau ada Basul Masail, konon akan membahas tentang nasab, apakah nanti jadi atau dibatalkan, saya nggak tahu. Kalau memang nanti benar Basul Masail itu membahas kenasaban, itu sebenarnya tidak masuk dalam ranah tarekat. Ada kegiatan-kegiatan, kajian-kajian atau studi tentang tasawuf irfani atau kajian-kajian yang terkait dengan glorifikasi terhadap Ahlul Bait dan para zuriyahnya. Tapi itu Syiah. Dan kajian tasawufnya pun cenderung tasawuf falsafi. Tasawuf irfani itu cenderung falsafi dan lebih banyak ditemukan dalam kajian tasawuf di lingkungan para mullah yang polanya berbeda. Tasawuf para Syiah itu tasawuf irfani yang di sana lebih menonjolkan sosok-sosok personal dalam kegiatan kesufian. Glorifikasinya itu glorifikasi pada personal, bukan menekankan aspek tazkiyatun nafas atau tahalli tajalli yang
ini menjadi ajaran penting untuk bisa dilakukan oleh siapapun yang mampu melewati ini. Tanpa harus dispesifikkan, secara khawasul khawas, mereka yang mampu adalah hanya terbatas pada sosok-sosok yang dianggap maksum atau sebagai cucu ahlu baitin Nabi. Kajiannya sudah beda. Sehingga kalau betul-betul besok kajian nasab itu dimasukkan dalam Balsul Masail Thariqah di bawah Nahdlatul Ulama, itu sudah menyimpang. Itu di luar semangat Thariqah Nahdlatul Ulama. Mulai kapan Thariqah Nahdlatul Ulama itu bicara tentang nasab? Bukankah berbicara tentang nasab itu bagian daripada hazzun nafsi, bagian daripada kesombongan untuk menunjukkan sebuah kemuliaan? Bahkan dalam dialog-dialog tasawuf sebenarnya tentang kenasaban itu diurungkan. Karena yang terpenting dalam tasawuf itu adalah Allah, Allah. Bukan nasabmu siapa. Nah, itu banyak ditemukan kajian-kajian yang aspek terpenting dalam thariqah. Sangat mudah sekali itu kita temukan. Ini mau ada pembelokan values ini. Penggantian core value atau nilai-nilai keutamaan thariqah seolah-olah akan diterabut diganti oleh hal prinsip yang menjadi prinsip kehendak kuasa dimasukkan menjadi prinsip tarekat. Kalau memang itu nanti betul-betul Balsul Masailnya membahas tentang nasab. Karena kajian nasab itu, pembicaraan tentang nasab itu sudah nafsu. Nah, ketika ada seseorang berkenalan dengan seseorang harus menunjukkan kenasabannya, karena abi bukan ha anadha, itu sudah ada kecenderungan nafsu. Nafsu ingin berkuasa dengan menggunakan atas nama orang tua. Nafsu ingin menunjukkan kedudukan kemuliaan orang tua, biar dia seolah-olah juga orang mulia. Itu nafsu. Nah, padahal kalau dalam tarekat itu menuju Allah itu ya secara individual, tidak atas nama anu tidak. Melalui sosok-sosok wali itu kan dalam konteks wasilah, bukan dalam konteks kebanggaan nafsu. Nah, yang bersifat nafsu, hawa nafsu, diskusi tentang nasab, apalagi diskusi untuk mengabsahkan status Pak Alwi misalnya, itu kan sangat nafsu sekali. Memang thariqah yang di bawah kepemimpinan Habib Lutfi, kalau memang itu besok bicara tentang nasab, memang diprioritaskan untuk menjaga nasab Pak Alwi. Oh, ini malah terjadi pembelokan lagi. Kita harus terima itu nas, semua nas yang berhubungan dengan Nabi dan dzurriyyahnya. Oke. Apapun bentuk nas, penjelasan nas tentang Nabi dan dzurriyyahnya, itu kita percaya, kita nggak akan mengganggu-gugat. Tapi begitu terkait dengan waqa'a', realitas empiris, itu harus diteliti. Sejatinya atau senyatanya hal-hal yang terkait dengan realitas empiris itu. Jadi saya ulang, semua nas yang berhubungan dengan Nabi dan keturunannya, baik yang ditemukan di dalam Al-Quran tentang Ahlul Bait misalnya, maupun yang ditemukan di hadis-hadis, atau bahkan penguatan terkait dengan penjelasan nas melalui interpretasi para ulama, kita percaya, udah tutup mata kita percaya, kita terima. Tapi berkaitan dengan sosok personal, itu harus kita teliti. Karena kalau tidak kita teliti, nanti banyak susupan-susupan, sosok-sosok yang tidak terkonfirmasi dengan mengatasnamakan diri
sebagai zuriyah Nabi, cucu Nabi dan lain sebagainya, ini malah mendistorsi Islam nanti. Nah, karena harus diakui sejarah panjang ini sering terjadi pembelokan-pembelokan dan pengakuan-pengakuan terkait dengan sosok-sosok yang mengaku sebagai cucu Nabi. Jadi saya ulang, seluruh nas yang berbicara tentang Nabi dan keturunannya kita akui, kita terima. Tapi begitu terkait dengan waqa'i', terkait dengan realitas sejarah, itu harus diteliti. Karena nanti akan terjadi banyak penyimpangan, pengakuan, interpolasi, pencakokan, mengatasnamakan Nabi. Ini nggak ada bedanya dengan kajian tentang hadis. Kalau nggak diverifikasi secara ketat, nanti banyak orang mengaku punya riwayat dari Nabi. Oh, bisa kocar-kacir agama ini. Sama, cucu Nabi kalau diverifikasi secara ketat, nanti banyak orang yang berusaha untuk mengambil legitimasi status cucu Nabi, biar bisa menghegemoni atau menciptakan kelas kuasa di tengah lingkungan masyarakatnya. Oh, ini berbahaya sekali, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Makanya hati-hati kita semuanya. Jangan sampai hal-hal yang bersifat dengan historisitas itu kita tutup mata. Hal-hal yang terkait dengan sistem kekuasaan atau sistem organisasi yang memiliki potensi untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan, ini juga harus diverifikasi. Ini harus juga diverifikasi sehingga semuanya berjalan secara ilmiah. Semua berjalan secara ilmiah. Meskipun ada hal-hal yang irasional atau metafisika yang bisa kita percaya, tetapi ini betul-betul murni hubungan kita dengan Allah yang tidak bisa kita lewatkan dengan sistem kekuasaan yang justru akan menimbulkan banyak benturan antar umat manusia, korban kemanusiaan yang menggagalkan pembebasan dan pencerahan. Makanya diverifikasi semuanya biar semua instrumen-instrumen keberagamaan itu betul-betul terverifikasi, tidak didistorsi oleh tokoh-tokoh tertentu yang hanya ingin memanfaatkan Islam untuk kehendak kuasanya. Itu saya kira semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Allah wujud Muhammad lagi wujud apa menasira ingsun wujud ya sira ya ingsun asmane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.